Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel ya, di Tarutel Channel tentunya. Oke, sahabatku para penyiar dimanapun Anda berada, ya selamat pagi, ya rekan-rekan semuanya, selamat beraktivitas. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat ya, dan tentunya dilancarkan ya pekerjaannya, usahanya, apapun itu, dan tentu diberikan keberkahan selalu dan sehat selalu ya buat Anda semuanya. Amin ya. Oke teman-teman, terkait dengan informasi updating terbaru dari Core Team ya. Di layar beranda teman-teman bisa dilihat ya, ini adalah tampilan terbaru dari Pi Network ataupun updating terbaru dari Pi Network, di mana ya per 1 September hari ini ya. Nah, ini sekarang sudah berkurang kembali teman-teman ya. Berkurang kembali ataupun halving ya, yaitu tingkat penambangan dasarnya. Ya, bisa kita lihat, kita lihat di sini. Oke, di bagian tanda petir ya, kita cek. Nah, di bagian ini teman-teman, kita akan lihat nanti. Jadi, untuk base rate-nya sekarang sudah turun kembali ya, 0,0166 Pi per jam. Ini berlaku untuk semua penambangan, baik itu melalui penambangan HP ataupun node, dan kemudian baik itu mining sendiri ataupun tidak ya. Jadi ini khusus untuk yang mining secara pribadi ataupun solo gitu ya. Jadi per jamnya adalah 0,0166. Jadi ini sudah berlaku sejak 14 Maret 2022 kemarin ya, kurang lebih berjalan 6 bulan ya. Jadi Pi Network saat ini sudah melakukan halving kembali, dan ini berlaku seterusnya mungkin sampai Desember dan seterusnya sampai nanti akan open mainnet. Jadi teman-teman, dari hal ini teman-teman bisa kita evaluasi bahwa Pi Network semakin hari semakin ini ya, berkurang penambangannya. Artinya nanti akan stoknya semakin sedikit. Dan tentu bagi yang sudah daftar lama, nah ini sangat kalian harus bersyukur gitu ya, karena sudah join lama gitu kan. Untuk yang masih baru-baru ya mungkin belum paham tentang hal ini. Kalau yang sudah bergabung lama pasti tahu tentang pengurangan base rate penambangan ini. Jadi teman-teman, terkait dengan ini teman-teman ya, harapan kita semoga Pi Network ini nantinya segera segera open mainnet lah, itu harapan kita semuanya ya. Dan tentu kita akan mengetahui ya berapa harga sesungguhnya daripada Pi Network itu sendiri ya, agar supaya nantinya teman-teman juga tahu ya berapa yang pasti. Dan tentu kabar yang beredar sesuai konsensus itu, nah tentu itu sah-sah saja teman-teman ya, mau konsensus berapapun. Dan di sini kiblatnya adalah Pioneer Cina. Mereka mengeluarkan statement bahwa 1 Pi itu adalah 314.159 US dollar. Kalau dipikir-pikir harga segitu kayaknya tidak mungkin ya. Tapi ya itulah namanya teknologi kripto ya. Jadi kita kalau mau kita sih memang gede ya. Cuman apakah itu realistis atau tidak ya, tentu kita harus pahami dulu apa kegunaan daripada Pi Network itu sendiri. Bahwa Pi Network ini adalah salah satu koin ataupun token tata kelola ya. Jadi koin tata kelola ini supply-nya 100 miliar. Tentu nanti banyak sekali orang yang menggunakan koin ini nantinya. Jadi bisa digunakan untuk macam-macam, bukan hanya sekedar aset kripto ya. Bukan hanya sekedar aset kripto, tetapi juga bisa digunakan untuk sebagai barter ya, bisa menjual barang di marketplace dan lain sebagainya. Bisa main game pakai koin Pi Network, kemudian bisa menjual pulsa mungkin nanti ke depannya, dan bisa bayar pulsa nanti, kemudian bisa bayar tiket pesawat, hotel, kemudian jalan-jalan ya, seperti layaknya pada umumnya pembayaran uang digital. Nah, berkaitan dengan marketplace tentu kita harus tahu, dan saya sudah cari informasi yang valid ya terkait dengan yang dikeluarkan oleh
izin dari SWI ataupun OJK kemarin teman-teman ya. Karena itu meresahkan sekali. Teman-teman pasti berpikir, ah ini bisnis ilegal, ah udahlah saya nggak akan teruskan kan gitu. Nah teman-teman, di sini saya tadi saya sudah cek di website resmi dari OJK. Nah ini dia. Nah ini dia teman-teman ya. Dan ini formatnya bentuknya PDF. Teman-teman bisa cari sendiri ya di Chrome, di Google. Teman-teman silakan klik P-Network OJK ya. Teman-teman nanti klik gitu, nanti akan muncul seperti ini ya, seperti yang saya tulis di atas, P-Network Indonesia OJK. Maka nanti akan muncul di bagian atas di sini ya. Ini lampiran daftar investasi ilegal yang dikeluarkan oleh OJK ataupun SWI. Dalam hal ini adalah Satgas Waspada Investasi, yaitu yang diketuai oleh OJK. Nah teman-teman bisa download format PDF ini dan kita bisa buka ya. Bentar. Ini adalah formatnya PDF teman-teman. Seperti kabar yang beredar ya teman-teman ya. Kita bisa download dulu. Oke sebentar teman-teman, kita download dulu. Oke, kita buka pakai Google Drive ya. Jadi teman-teman, nah ini dia, ini lampiran PDF yang dikeluarkan oleh Satgas Waspada Investasi ya. Nah, karena memang ini teman-teman, memang P-Network-nya. Saya akan jelaskan di bagian yang sudah beredar ini teman-teman. Di bagian nomor 12 ya. Nah, ini dia, P-Network Indonesia. Oke. P-Network Indonesia ini adalah nama entitasnya. Kegiatan usahanya yaitu penyelenggara mata uang digital dan perdagangan aset tanpa izin ya. Karena memang ini wajar ya. Ini wajar karena memang P-Network di sini ditulis P-Network Indonesia. Ada sekali banyak asumsi terkait dengan ini. P-Network itu nggak ada P-Network Indonesia, adanya P-Network global gitu ya. Jadi teman-teman ya. Oke. Saya akan jelaskan berdasarkan analisa saya teman-teman ya. Jadi P-Network Indonesia ini ya, kenapa ditulis ada nama Indonesianya? Karena P-Network ini memang global ya. Karena P-Network ini sudah di 220 negara lebih kan gitu. Jadi ada Cina, Vietnam dan lain sebagainya, Filipina, Inggris, Nigeria, Rwanda dan lain sebagainya kan gitu. Nah, karena ini OJK yang mengeluarkan atau Satgas Waspada Investasi ya, yaitu dari Indonesia, maka ditulis P-Network Indonesia. Dalam hal ini ya, sekali lagi ya, ini adalah analisa saya pribadi. Karena P-Network Indonesia, kenapa ditulis P-Network Indonesia? Karena ada ya oknum P-Network Indonesia, yaitu adalah salah satunya kita ini adalah P-Network Indonesia karena kita kan orang Indonesia. Kemudian untuk transaksinya nanti di Indonesia itu kan menggunakan P-Chain Mall, yaitu P-Chain Mall Indonesia. Oleh sebab itu, kenapa P-Chain Mall kemarin tidak bisa dibuka, kemudian ditunda gitu kan? Karena memang ya untuk yang dikategorikan P-Network Indonesia ini adalah P-Chain Mall Indonesianya teman-teman, bukan P-Network-nya. Ini wajar ya, karena memang belum mungkin P-Network atau P-Chain Mall Indonesia ya, P-Chain Mall Indonesia itu belum mendaftarkan ke SWI ataupun OJK ataupun Kominfo. Ya, oleh sebab itu maka karena tidak ada izin secara resmi oleh OJK ataupun Kominfo bekerja sama untuk men-take down website daripada P-Chain Mall itu sendiri ya, P-Chain Mall Indonesia khususnya. Kalau yang di luar negeri ya mungkin karena tidak ada regulasi seperti ini, maka ya mereka bisa aja secara liar transaksi gitu kan. Kalau di Indonesia ya kita harus pakai izin ke Kominfo, yaitu sebagai izin PSE-nya sebagai penyelenggara sistem elektroniknya. Kemudian harus izin ke OJK-nya juga sebagai bahwa di sini tidak ada yang namanya transaksi yang namanya investasi ataupun dan sebagainya, maka harus izin ke OJK. Dan itu wajib teman-teman. Jadi sekali lagi intinya bahwa P-Network memang ilegal di Indonesia untuk sementara ini. Nah, harapan kita ya, untuk harapan kita ke depannya ya semoga bisa legal kan gitu. Nah, ini khususnya untuk moderator Indonesia ya ataupun core team, semoga core team tahu tentang peraturan yang ada di Indonesia. Segeralah semoga nanti
bisa segera didaftarkan ya, khususnya Picanmall itu. Kenapa saya bilang Picanmall itu ataupun P-Market Indonesia harus berizin OJK dan Kominfo, karena memang nanti digunakan transaksi untuk orang Indonesia. Oleh sebab itu ya harus izin dong dengan pemerintah Indonesia kan gitu. Nah, semoga nanti bisa diurus. Jadi teman-teman nggak usah khawatir terkait dengan ini. Semoga nanti harapan kita ada yang mengurus pihak Kortim ataupun moderator Indonesia perwakilan dalam hal ini untuk segera mengurus izin daripada hal ini. Gitu teman-teman ya. Oke, tadi teman-teman terkait dengan informasi, kita kembali lagi ke aplikasi Pi Network-nya, bahwa untuk hari ini pertanggal 1 September ya. Untuk pertanggal 1 September ini bahwa halving sudah terjadi lagi atau pengurangan penambangan baru terkait dengan penambangan kita ya. Dan semoga nanti teman-teman tidak patah semangat terkait dengan ini ya. Ya, untuk sementara ya memang masih ilegal, dan harapan kita kan bisa legal nanti ke depannya, dan harapan kita nanti open mainnet, ditentukan harganya, masuk exchanger seperti pada umumnya kripto lainnya, kita bisa cash out ya, kita bisa jual beli, bisa tradingkan aset kripto kita, dan kita juga bisa nanti transaksi secara aman. Itu harapan kita. Jadi kita ambil positifnya, nggak usah skeptis. Bagi yang kaum nyinyir, wah ini pasti sangat gembira mereka melihat bahwa Pi Network diilegalkan kan gitu. Jadi terkait dengan izin itu teman-teman, itu bisa berubah sewaktu-waktu ya, sesuai dengan perusahaan ataupun pihak Kortim nanti apakah nanti akan diurus terkait dengan Picanmall itu ya, supaya bisa segera dilegalkan dan bisa ditransaksikan peer to peer bagi yang sudah KYC ya, kemudian nanti bisa transaksi secara aman. Dan pihak Picanmall ini khususnya nih, Picanmall Indonesia ya, segeralah urus ya, segeralah urus, semoga bisa dibuka gitu kan, buat para vendor juga bisa masuk di situ. Kalau tidak diurus ya gimana orang Indonesia nanti mau transaksi, sementara Picanmall di luaran sana, di luar negeri masih aman-aman saja dan belum dibuka lintas negara. Kita belum bisa transaksi antar lintas negara untuk sementara ini. Apakah mungkin kita sebagai warga Indonesia punya Picanmall Indonesia, kita harus beli ke luar negeri gitu loh? Alangkah baiknya jika Picanmall Indonesia itu segera mengurus izin ya, kemudian nanti bisa ditransaksikan secara massal untuk kita semuanya gitu teman-teman ya. Oke, semoga video ini membantu informasinya kepada teman-teman semuanya. Semangat selalu, jangan patah semangat ya. Kita akan kawal terus Pi Network ini sampai mana perkembangannya, tentu sampai open mainnet nanti teman-teman, itu harapan kita ya. Oke, semoga video ini membantu. Jika teman-teman suka silahkan like, dan jika tidak suka silahkan dislike saja. Yang belum subscribe silahkan subscribe, bantu share ke teman-teman yang lainnya supaya video ini bermanfaat. Ini kenapa muter-muter teman-teman ya, mungkin jaringannya. Oke, gitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Thanks.